Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Firmansyah di channel Segala IT. Dan pada kesempatan kali ini kita akan lanjut materi CSS kita ya teman-teman. Sekarang kita akan bahas dua materi. Yang pertama ada Flexbox atau media Flexbox ya, atau box yang fleksibel gitu. Yang kedua itu media queries, yaitu fungsinya untuk responsibilitas ya, atau buat website kita itu lebih responsif gitu ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu Flexbox. Flexbox atau flexible box itu merupakan sebuah mode pengaturan atau konsep layout pada CSS yang digunakan untuk mengatur elemen atau kontainer beserta item di dalamnya pada halaman web gitu. Nah, jadi di Flexbox itu ada beberapa properti atau rule atau aturan ya. Sebenarnya masih banyak, cuman yang biasa digunakan sih kelima ini ya, biasanya saya gunakan itu. Yang pertama ada display. Tentunya display itu buat rule pertama biar si tampilannya itu kita buat flexbox gitu, atau flex itu ya, fleksibel gitu. Nah, yang kedua ada flex direction, yaitu buat mengatur arah atau posisi yang mau kita fleksibelkan gitu, apakah arahnya mau kolom misalkan, atau mau row, ke kanan, ke samping, horizontal ataupun vertikal seperti itu ya. Lalu ada flex swap itu ya, kita seolah-olah kita itu ngebungkus satu box itu atau beberapa box jadi satu bungkusan itu. Jadi itu pakai flex swap. Biasanya sih itu buat ngatur kita, misalkan kita butuh cardnya itu 3 dalam satu baris. Nah, kita butuh dibungkus karena untuk defaultnya itu pasti ke bawah gitu ya, atau secara vertikal gitu. Nah, justify content ya. Kalau ini justify content itu buat mengatur posisi elemennya gitu. Jadi posisi elemen secara horizontal kita bisa ngatur dia itu berada di kiri kah, kanan kah, atau di tengah-tengah seperti itu ya. Nah, kalau tadi justify content, ada juga elegant items. Kalau elegant item itu untuk mengatur posisi elemennya secara vertikal gitu. Nah, ini contoh penggunaan flexbox ya. Kita buat displaynya itu flex seperti ini. Yang kontainernya itu kan kalau div itu kan defaultnya itu dia ke bawah pasti ya. Kalau kita bikin display flex, maka dia akan fleksibel mengikuti elemen yang ada gitu. Karena ini berada di satu baris, maka jadi satu baris nih ketiganya, seperti itu. Itu penjelasan tentang flexbox ya. Mungkin ntar biar lebih tahu kita langsung praktek aja. Nah, yang kedua ada media queries ya. Jadi media queries itu atau media query merupakan sebuah properti pada CSS yang berfungsi untuk membuat tampilan halaman web menjadi lebih responsif. Nah, ini contoh, ini salah ya. Oh ya, benar-benar ini cuman contohnya salah. Ini contoh media query maksudnya. Nah, ini saya coba buat misalkan untuk desktop gitu ya, lebarnya tuh udah diatur sedemikian rupa segini nih. Misalkan untuk kolom pertama yang ini misalkan 8,33%, kolom kedua yang ini 16%, kolom ketiganya itu 25% kayak gitu. Nah, ada yang 100% juga nih yang di bawah kayak gini. Namun kalau media query-nya di mobile misalkannya, untuk semua kolom itu lebarnya 100%, jadi dia itu nggak kayak gini, semuanya ke bawah kayak gitu ya teman-teman. Ini contoh penggunaan media query. Oke, kita langsung praktek aja. Yang pertama teman-teman buat dulu satu folder misalkan. Sekarang saya buat di sini aja, mkdir media flex kayak gini. Lalu nah, seperti ini ya teman-teman. Seperti biasa kita buat HTML aja, kita buat CSS internal ya, buat uji coba doang ini. Seperti ini, kita save, lalu kita jalankan live servernya ya. Seperti ini udah jadi. Nah, yang pertama kita akan coba flexbox dulu ya teman-teman. Misalkan kita punya ID flex kayak gini, yang di dalamnya itu dia punya masing-masing div seperti ini. Nah, ini kita akan atur dulu aja di CSS nya, style misalkan flex
deep seperti ini, widthnya itu 100 pixel, lalu height-nya 100 pixel. Backgroundnya mungkin kita akan samain dulu rednya, ntar kita bedain setelah ini. Oke. Seperti ini ya. Nah, ini defaultnya tuh ke bawah nih. Kalau kita kasih margin, misalkan margin 20 pixel kayak gini. Nah, ini deep-nya itu kan kalau kita mengikuti aturan HTML, maka dia itu akan ke bawah ya. Nah, oleh karena itu kita akan coba dengan properti si flexbox ini, yaitu dengan cara display flex seperti ini. Nah, makanya dia akan ke samping seperti ini, kayak gini ya. Nah, kita akan coba buat berbeda aja di sininya. Misalkan di sini style, backgroundnya kayak gini, yang ini blue misalkan, yang ini kita buat red aja, red, ini blue, RGB atau ini green ya, green, jadi pas lah RGB gitu. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa aja nggak masukin height width-nya ya, seperti ini ya. Kita cukup aja di sini misalkan flex 1 misalkan seperti ini. Sorry, di sini harusnya. Oke, bentar. Display flex seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kita nggak perlu lagi seperti ini. Sorry, width-nya itu dia nggak perlu, cuman height-nya doang ya, seperti ini. Oke, defaultnya kan seperti ini ya. Cuma kita bisa atur, misalkan ini nggak usah pakai margin aja. Nah, seperti ini. Misalkan kita itu pengen si hijaunya itu lebih tinggi gitu ya, atau lebih lebar gitu ya. Kita bisa aja aturnya sini flexnya 2 gitu, biar dia itu lebih lebar seperti ini nih. Atau misalkan ini 3. Nah, kan ini lebih lebar ya. Nah, ini sebenarnya salah satu fungsi flexbox ya. Terus misalkan kita akan buat height-nya itu ini 50 pixel misalkan seperti ini. Nah, kan defaultnya tuh gini ya. Kalau kita tulis font misalkan ada yang kecil misalkan dalam satu baris, maka akan terjadi ini kok kecil gitu ya. Kita pengen dia itu berada di tengah gitu. Nah, sebenarnya kita bisa pakai seperti ini ya, justify, elegant, align, item, center seperti ini. Nah, makanya dia akan di tengah seperti ini. Nah, ini salah satu fungsi flexbox juga gitu. Atau misalkan si flexnya ini kita coba ya, width-nya kita 200 pixel misalkan seperti ini. Cuma kita pengen di tengah di sini gitu misalkan ya. Kita pakai justify content center. Sorry, harusnya misalnya seperti ini. Kita hilangin dulu flexnya. Nah, ini juga flexnya kita hilangin. Nah, kan defaultnya itu seperti ini ya. Nah, makanya dia akan ke tengah nih, karena kita menggunakan justify content center seperti ini. Atau kita juga bisa buat dia di bawah gitu ya, dengan elegant items, flex n ya, kalau nggak salah flex n nih. Nah, ini di bawah. Kalau di atas ya defaultnya di atas ya. Jadi defaultnya itu flex start seperti ini. Nah, kita buat center lagi seperti ini. Nah, ini fungsi dari flexbox itu sendiri ya teman-teman. Lalu kita akan coba ke media query ya. Media query itu penulisannya seperti ini, media screen. Nah, seperti ini sebenarnya udah ya. Untuk defaultnya seperti ini, cuman kita akan lebih spesifik lah gitu ya. Misalkan max width kita akan lebih spesifik gitu ya. Max width misalnya seperti ini 768 pixel. Sebenarnya salah ini, bukan n only tapi media screen only ya. N maksimalnya berapa gitu. Jadi ini
hanya di screen ini, maksudnya untuk parameternya apa gitu. Maksimalnya di sini bisa min width sebenarnya, cuman kita atur aja maksimal gitu karena ini buat ponsel atau mobile. Kalau minimal kan mungkin laptop dan ke atasnya bisa ikut ke overriding gitu ya. Oke, ya misalkan untuk di ponsel itu kita pengen si flex div-nya itu height-nya 50 pixel lah, mungkin seperti ini. Dan kita copy aja ini. Kita pengennya itu displaynya nggak flex itu ya, seperti ini. Kayak gini. Displaynya kita block aja. Jadi harusnya otomatis ke bawah ya. Cuma kita pengennya dia di center kayak gini. Nah ini tampilan di web ya. Kalau ini di mobile nih. Oh di mobilenya kayak gini ya. Nah, ini salah satu cara atau contoh untuk media query ya, seperti itu teman-teman. Ya oke, mungkin segitu saja ya. Atau kita praktekin lagi satu lagi misalkan. Ya udahlah, mungkin segitu saya bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian kata, kalimat atau cara saya berpresentasi. Mungkin kalau ada pertanyaan lain bisa tulis kolom komentar ya. Kalau saya penjelasannya kurang panjang seperti ini, saya hanya bahas sedikit aja atau nyinggung aja di materi ini. Saya Rizky Pimansyah, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.